Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan yang penuh warna, kehidupan yang penuh dengan kesehatan, serta nikmat iman dan Islam hingga pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini dan kesempatan yang indah ini, kami akan memaparkan tema yang berjudul ikhlas beramal. Yang pertama-tama kita bahas arti ikhlas secara bahasa. Ikhlas adalah bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dan tidak kotor. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa mensekutukannya. Ikhlas adalah melaksanakan amal kebajikan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada niatan riya dan niatan yang bersifat sementara lainnya. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita beramal soleh dan sekali lagi tanpa mensekutukannya dengan apapun jua. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang dikatakan ikhlas adalah benar-benar tidak dicampuri oleh keinginan yang bersifat sementara. Keinginan terhadap kemewahan, keinginan terhadap kekuasaan, kedudukan, harta, popularitas, simpati orang, atau menuruti hawa nafsunya, dan penyakit hati yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa ia yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Jika dari awal kita niatnya karena wanita, karena laki-laki yang kita cintai, apa yang akan kita dapatkan? Ya, hal itulah yang kita dapatkan. Kita bisa memperbaiki diri, senantiasa memperbaiki niat, sehingga nanti amal ibadah kita akan senantiasa lurus hanya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya bersifat sementara karena hal yang akan kekal yaitu astagfirullah. Dunia ini hanya bersifat sementara. Jika yang kita niatkan, yang kita dapatkan hanya yang dapat dilihat di dunia ini saja, sungguh itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meluruskan niat agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara-cara agar kita bisa beramal dengan ikhlas. Yang pertama adalah dengan berdoa. Kita dapat mencontoh dari doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau senantiasa berdoa dengan bacaan yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah amalku soleh semuanya, dan jadikanlah ia ikhlas karenamu. Dan janganlah engkau jadikan untuk seseorang dari amal itu sedikit pun." Cara yang kedua agar kita bisa senantiasa beramal dengan ikhlas adalah menyembunyikan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya di hari tiada naungan selain naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam nuansa beribadah kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan terpandang, lalu menolaknya dan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Kemudian seseorang yang bersedekah dengan sesuatu, lalu ia berusaha menutupinya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Cara yang ketiga adalah memperhatikan amalan sahabat atau ulama terdahulu yang terbaik. Kita bisa membaca biografi, mencari tahu tentang kehidupan para ulama, orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang tentunya juga sudah ahli dalam meluruskan niat, dalam menjalankan kehidupan supaya selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari orang-orang yang selalu zuhud, kita bisa mempelajari dari kehidupan mereka sehingga kita senantiasa berusaha untuk selalu beramal dengan ikhlas. Yang keempat, cara agar kita bisa beramal dengan ikhlas yaitu memandang remeh apa yang telah diamalkan. Sa'id bin Jubair berkata, ada seseorang yang masuk surga karena sebuah maksiat yang dilakukannya. Dan ada seseorang yang masuk neraka karena sebuah kebaikan yang dilakukannya. Orang-orang pun keheranan, bagaimana bisa begitu? Maka selanjutnya, seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian setelah itu ia senantiasa takut dan cemas terhadap siksa Allah karena dosa-dosanya itu. Kemudian ia menghadap Allah, lalu Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepada Allah. Dan seseorang berbuat suatu kebaikan, lalu ia senantiasa mengaguminya. Kemudian ia pun menghadap Allah dengan sikapnya itu. Maka Allah pun mencampakkannya ke dalam neraka. Kami memahami dari hal ini, sifat sombong seseorang karena dia memamerkan, membanggakan apa yang telah ia lakukan, itu akan membuat dia celaka. Akan membuat dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan di yaumil akhir nanti. Mungkin dia akan mendapatkan hal sementara yang dia niatkan di dunia, yaitu ingin dibanggakan oleh orang lain, ingin dinilai baik oleh orang lain, mungkin untuk menunjang kedudukannya dan lain sebagainya. Tapi itu semua niscaya tidak ada gunanya karena kehidupan yang kekal nanti yaitu di akhirat. Cara yang kelima supaya kita bisa beramal dengan ikhlas adalah merasa khawatir jika amalannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Cara yang keenam adalah tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Ibnul Jauzi berkata, bersikap acuh terhadap orang lain
serta menghapus pengaruh dari hati mereka dengan tetap beramal soleh, disertai niat yang ikhlas dengan berusaha untuk menutup-nutupinya adalah sebab utama yang mengangkat kedudukan orang-orang yang mulia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sangat banyak pengaruhnya lingkungan sekitar kita dalam kita bersikap dan juga melakukan perbuatan untuk beramal. Maka kita harus hati-hati supaya niatan kita dari awal, niatan kita selama berproses dalam menjalankan kehidupan ini selalu lurus dan hanya ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang akan kita bahas adalah tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal. Ia tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri. Tidak rindu pujian dan tidak terkecoh pujian. Apapun yang kita lakukan, kita luruskan. Apapun yang orang katakan, itu tidak berpengaruh dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang berikutnya, tidak silo dan cinta jabatan. Tidak diperbudak imbalan dan balas budi. Tidak mudah kecewa, tidak membedakan amal besar dan amal kecil, tidak fanatik golongan, ringan, lahap, dan nikmat dalam beramal, tidak egois karena selalu mementingkan kepentingan bersama, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita masih banyak menilai amal yang besar, amal yang kecil, padahal dari amal manakah kita nantinya akan masuk surga, kita tidak tahu. Mungkin bisa jadi kita hanya menyingkirkan duri di jalan, tapi itulah jalan seikhlas-ikhlasnya amal kita yang akan menjadikan kita masuk ke surga. Atau jangan-jangan karena rasa takut kita kepada Allah telah melakukan sebuah dosa, itu yang akan menjadikan kita berproses lebih baik. Kita mohon ampun kepada Allah supaya kita diampuni dosa, lalu tidak melakukan perbuatan itu yang akan menjadikan kita masuk surga. Atau sebaliknya, bisa jadi kita yang menghitung-hitung amal A harusnya bersedekah sejumlah sekian kepada A karena si A adalah orang yang punya kedudukan, atau kita beramal kepada si B dengan jumlah yang lebih sedikit karena kedudukannya yang lebih rendah. Jangan-jangan karena hal seperti itu yang menjadikan kita ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, lalu timbullah sifat-sifat sombong dan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang menggerogoti diri kita, sehingga hal itu yang menjerumuskan kita nanti ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidup adalah ujian. Hasil yang akan kita dapatkan tergantung dari apa yang sudah kita niatkan. Marilah kita senantiasa perbaiki niat dalam beramal. Semoga surga Allah yang akan kita dapatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melaksanakan amal soleh semata-mata untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan karena sesuatu yang lainnya. Apabila ada perkataan kalimat yang kurang, semata-mata itu karena kekurangan saya, dan apabila ada manfaat dari apa yang saya sampaikan, semoga menjadikan manfaat untuk kehidupan kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.